kalau dia itu malah SL-nya itu 3 kali daripada take profit-nya. Nah, kita nggak tahu ya strategi seperti apa yang dia gunakan. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview copy trading yang ada di exchanger crypto Gate.io ya guys ya. Nah, jadi di dalam video ini kita akan jelaskan semua fiturnya terlebih dahulu ya guys ya. Dan untuk video bagaimana cara mengcopy master ya, kemudian bagaimana cara menjadi masternya, nanti kita bakal jelaskan di video terpisah ya. Jadi ini video cara membaca ataupun cara menggunakan fitur copy tradingnya. Oke. Nah, jadi saat ini saya sudah berada di akun Gate.io saya ya guys ya. Dan kalau teman-teman ingin melihat fitur copy tradingnya ya, silahkan teman-teman login dulu ke akun Gate.io kalian masing-masing. Dan kalau teman-teman belum punya akun di Gate.io, kalian bisa daftar terlebih dahulu ya. Untuk video cara daftar ya, dan juga link pendaftarannya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Nah, setelah teman-teman udah login ya, kalian tinggal geser aja ke kanan seperti ini ya. Di sini kan ada menu launch pool ya, candy drop, hadiah ya, referral. Kemudian kalau kalian geser ya, di sini itu bakal muncul yang namanya tulisan copy. Nah, ini adalah menu copy trading dari exchanger crypto Gate.io-nya. Nah, kita tinggal klik aja menu copy ini. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, jadi di sini itu tampilan copy tradingnya itu bakal seperti ini guys. Nah, di sini itu ada beberapa menu ya guys ya. Ada menu jelajahi ya, menu futures, menu bot ya, kemudian juga ada menu papan peringkat. Nah, kita di sini bahas satu persatu ya guys ya. Jadi kalau menu jelajahi ini, nah ini kayak menu random ya, menu random yang disajikan oleh si Gate.io-nya ya. Jadi di sini itu kita bisa melihat rekomendasi berdasarkan beberapa karakteristik ya. Contoh nih, ada master berdasarkan listing star ya. Listing star itu adalah pemimpin copy trading yang berkembang dengan strategi menjanjikan dan potensi pertumbuhan. Kemudian ada juga yang master yang paling menguntungkan ya, akan muncul di sini. Kemudian ada juga yang AUM tinggi ya, ataupun pengelolaan dananya itu paling tinggi. Artinya udah mulai banyak master yang follow di kategori ini ya. Jadi udah banyak dana yang mereka kelola. Nah, kemudian juga ada prudent traders ya. Prudent traders ini trader dengan rasio shape yang seimbang dan persenan pengembalian berdasarkan kinerja perdagangan ya. Kemudian ada juga rising talent ya. Ini talent-talent yang baru gitu ya, yang baru bersinar. Nah, itu kalau kita klik di bagian menu jelajahi. Nah, kalau kita klik menu futures, di sini itu bakal langsung diarahkan ke halaman master tradernya. Ya, jadi kita di sini bisa memilih master trader langsung menggunakan beberapa fitur filter ini nih ya. Ada yang filter scalping ya, heavy hitter ya, rising star. Kemudian kalau di bawahnya juga ada fitur nih ya, kayak misalnya kita klik yang ratio shape ya. Nah, dia bakal memfilter berdasarkan beberapa filter ini. Kemudian juga ada periode waktunya ya. Ini kalau kita klik yang 30H, ada yang berdasarkan 7 hari terakhir ya, 30 hari terakhir, 90 hari terakhir, atau di sampingnya juga ada tulisan public ya. Di sini kita bisa cari master yang memang apakah dia buka untuk publik atau secara pribadi. Nah, kemudian di atasnya ada bot ya, ini untuk bot. Nah, untuk bot mungkin kita bakal jelaskan di video lainnya. Lalu di sampingnya ini juga ada papan peringkat ya guys ya. Nah, jadi kita di sini bakal fokus ke menu futures ya, karena memang copy trading yang saya maksud ya itu adalah copy trading futures di sini. Oke. Nah, jadi kita bakal jelaskan lebih detail ya mengenai fitur copy trading futures ini. Nah, di sini kita bakal lihat terlebih dahulu perbedaan ya antara beberapa filter tadi ya guys ya. Nah, jadi di sini kalau kita klik yang ratio shape ini, nah di sini teman-teman bisa melihat beberapa perbedaan cara kita memfilter seorang master ya. Contoh di sini yang pertama itu adalah yang favorit ya. Kalau kita klik yang favorit, maka di sini itu nanti akan muncul master-master yang udah kita favoritkan sebelumnya, ataupun kita udah lihat-lihat nih sebelumnya master-master terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalnya kita tertarik dengan seorang masternya ya, maka kita bisa favoritkan ya. Jadi contoh nih ya, kita klik dulu semua. Nah, contoh nih si Nirvana Trader Xiang Hao nih ya, ini kita klik dulu. Nah, kalau misalnya kita tertarik dengan si Nirvana Trader Xiang Hao ini ya, nah kita tinggal klik aja favorit di bawah sini ya, di bagian bawah sini.
Nah, maka dia akan hitam ya tulisan favoritnya. Dan kalau kita kembali, lalu kita klik lagi menu filter semua ini ya. Nah, lalu kita klik menu favorit. Nah, maka nanti bakal muncul si Nirvana Trader Xiaohong. Nah, itu ya cara menemukan kembali master yang udah kita favoritkan. Oke, ini kita kembalikan dulu ya favoritnya karena memang belum kita cek. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada menu semua. Nah, kalau kita klik menu semua, maka akan muncul semua trader ya. Kalau kita klik lagi di bawahnya itu ada PNL penyalin. Nah, PNL penyalin ini itu diurutkan ya berdasarkan total profit yang dihasilkan untuk follower ya. Jadi kalau kita filter berdasarkan PNL penyalin ini ya, ini kita bisa melihat master-master yang memang sudah memberikan keuntungan ya kepada para tradernya, dan ini juga bisa kita kombinasikan dengan waktu tadi ya. Ini kan ada 30 hari nih. Nah, kita bisa kombinasikan. Kita pengen lihat PNL penyalinnya itu dalam 7 hari terakhir itu mana yang paling tinggi ya. Kalau kita ubah ke 7 hari, maka akan muncul si Emperor Wealth ya. PNL penyalinnya itu di angka 49.000 gitu ya. Kemudian kalau kita ubah ke 90 hari misalnya. Nah, ternyata tetap si Emperor Well ya. Jadi selama konsisten 90 hari terakhir, dia merupakan master yang memang PNL-nya itu paling tinggi ya guys ya, berdasarkan PNL. Oke. Nah, kemudian di bawahnya itu ada ROI ya, ataupun Return of Investment. Nah, jadi ROI ini ya itu diurutkan dari persentase profit tertinggi ya. Nah, kalau yang namanya ROI ya, Return of Investment ya, ini teman-teman bisa lihat langsung nih ROI dia selama 90 hari terakhir itu cukup tinggi ya, yaitu 2.936%. Nah, tapi ya biasanya juga ini masternya biasanya juga agak gila-gilaan nih tradingnya ya, kalau misalnya ROI-nya tinggi. Karena kan yang namanya prinsip trading itu kalau misalnya kita bisa mendapatkan profit yang cukup tinggi, biasanya resikonya juga bakal tinggi. Ya kalau profit kita itu biasa-biasa aja, maka resiko kita juga sebenarnya biasa-biasa aja. Nah, itu prinsip utamanya ya. Tapi karena tadi si Emperor's Well ini didukung juga dengan yang namanya PNL penyalin ya. PNL penyalin dia itu juga tadi yang paling tinggi ya guys ya. Jadi ini menurut saya dia memang cocoknya untuk teman-teman investor yang suka tradingnya itu agresif ya guys ya. Karena memang dia bisa memberikan ROI yang cukup tinggi dan juga PNL yang cukup tinggi. Jadi teman-teman sebaiknya kalau ingin follow dia gitu ya, kalian harus diversifikasi ya. Jangan taruh semua modal kalian di Emperor's Well ini karena akan cukup berbahaya ya. Jadi kalian bagi-bagi ya, misalnya modal kalian $1.000 gitu ya. Kalian taruh ke Emperor's Well ini misalnya 20%-nya ya $200. Nah, sisa 80%-nya lagi kalian bagi-bagi ke beberapa master yang lain. Oke, jadi triknya itu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita klik lagi ya ROI-nya ini, nah di bawahnya itu ada PNL ya. Nah, kalau tadi itu PNL penyalin, nah kalau ini PNL ya, yaitu profit si tradernya ya, bukan profit si follower ataupun si investornya ya. Nah, kalau dari segi PNL ya itu biasanya kalau misalnya dia besar itu karena memang modalnya besar ya. Jadi kalau berdasarkan PNL ini menurut saya ini kurang relevan buat teman-teman investor yang ingin follow tapi modalnya kecil. Ya, jadi ini kurang relevan lah ya. Jadi kalau teman-teman ingin mencari master, PNL penyalin dan ROI ini cukup penting ya. Tapi kalau PNL ini nggak terlalu penting. Nah, kemudian selanjutnya adalah AUM ya, Asset Under Management. Nah, ini adalah dana kelola ya guys ya. Jadi semakin besar dana kelolanya ya, maka biasanya semakin banyak orang yang percaya dengan si masternya. Nah, contoh ya si Emperor Well ini AUM-nya itu ada di 519.000 ya. Kemudian yang keduanya yang si Car Free ini cuman 234.000. Jadi cuman setengah dari dana kelola si Emperor Well ya. Artinya udah cukup banyak ya dana kelola si Emperor Well ini. Nah, kemudian kita klik lagi ya. Nah, kita pengen lihat yang rasio Sharpe ya. Rasio Sharpe ini adalah menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi ini filter yang cukup penting ya, selain dari PNL penyalin, ROI dan AUM tadi ya. Kenapa? Rasio Sharpe ini ya, ini untuk mengukur profit jika dibandingkan dengan resiko kita. Ya, jadi simpelnya gini.
Kalau misalnya ya Sharp-nya ini di bawah 1 ya artinya tradernya itu ataupun master tradernya itu jelek guys ya. Tapi kalau misalnya annual Sharpe ratio-nya itu di atas 2, nah artinya itu bagus ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Annualized Sharpe ratio-nya itu rata-rata di atas 2 ya. Ini rata-rata 9 ya, 10, 8 ya. Ini ya yang tulisan annualized Sharpe ratio. Jadi menghitung Sharpe ratio ini ya itu simpelnya kalau misalnya ROI-nya itu tinggi ya tapi Sharpe-nya itu di bawah 2 seperti yang saya jelaskan tadi, nah maka itu bahaya ya. Karena dia berhubungan dengan drawdown dan volatilitasnya. Nah, tapi kalau misalnya ROI-nya tinggi ya dan juga Sharpe-nya juga tinggi ya, maka itu bagus ya. Jadi bisa dibilang dia lebih seimbang ya guys ya antara drawdown dan juga volatilitasnya. Nah, kemudian kita klik lagi ya. Di bawahnya ini ada penyalin ya. Nah, penyalin ini ya itu adalah diurutkan berdasarkan jumlah follower ya. Jadi ini beda dengan Aum ya. Kalau Aum kan tadi diurutkan berdasarkan total dana kelola ya. Dana besar gitu ya. Nah, tapi kalau berdasarkan penyalin ini diurutkan berdasarkan orang yang udah follow. Nah, kalau yang paling tinggi ya ataupun paling banyak followersnya itu si Emperor Wealth juga ya. Dia udah di-follow sekitar 992 orang ya. Kemudian yang peringkat 2-nya itu cuman 181 ya, Work Hard ini 168. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada sedikit jomplang ya guys ya antara si Emperor of Wealth ini dengan beberapa master yang lain. Nah, jadi di sini kita sudah menggunakan beberapa filter ya guys ya dan si Emperor of Wealth ini itu merupakan master yang cukup dominan ya di beberapa filter. Nah, selanjutnya ya kita bakal coba klik si Emperor of Wealth ini ya untuk melihat lebih detail tentang si Emperor of Wealth ini ya. Nah, jadi di sini itu ada beberapa informasi yang bisa kita lihat ya guys ya, dimulai dari namanya ya. Namanya itu adalah Emperor of Wealth ya. Kemudian umur ataupun hari bergabungnya itu adalah 48 hari ya. Artinya dia belum 2 bulan guys ya. Jadi ini masih cukup baru masternya ya. Makanya saya bilang di awal kalau teman-teman ingin memfollow master seperti ini itu harus agak berhati-hati ya guys ya. Karena memang PNL penyalinnya memang bagus ya, ROI-nya bagus, AUM-nya bagus ya, tapi ya di sini dia ini tipe master yang cukup agresif ya. Jadi kita harus berhati-hati, kita jangan all in gitu ya kalau ingin invest di akun tradingnya ya. Karena dia umurnya juga masih 48 hari. Nah, total penyalinnya itu 92 orang ya. Kemudian total asetnya itu 519.000 USDT ataupun 520.000 ya sekarang ya. 520.133 USDT. Kemudian kita bisa melihat kinerjanya ya, grafik kinerjanya selama 30 hari ya guys ya, di mana di sini ROI-nya itu 30,58% ya, untung ya guys ya. Sedangkan berdasarkan PNL-nya itu 13.606 ya guys ya. Jadi PNL-nya juga cukup bagus ya. Teman-teman bisa melihat PNL-nya berdasarkan grafik ini ya. Dia kadang ada drawdown yang cukup dalam ya, kemudian dia rebound kembali, kemudian ada drawdown lagi dan saat ini modal kita itu seperti ini ya. Jadi udah plus sekitar 13.606. Kalau ROI-nya itu 30,58%. Nah, ini berdasarkan kinerja 30 hari ya. Nah, kalau kita ubah ke 90 hari karena kan dia baru 48 hari jadi masternya. Jadi kalau kita ubah ke 90 hari, nah ini adalah grafik kinerja dia ya. Ini adalah ROI dia selama 48 hari ya. Jadi grafiknya itu seperti ini ya. Jadi dia nggak naik lurus gitu ya, tapi dia ada drawdown-nya ya. Drawdown-nya cukup dalam ya. Kemudian di sini ada drawdown lagi ya. Di sini juga ada drawdown. Nah, teman-teman bisa pelajari lah ya, apakah teman-teman siap dengan drawdown seperti itu atau tidak ketika kalian ingin memfollow si master ini. Nah, kemudian di bawahnya ini ada PNL harian ya. Jadi PNL hariannya itu kalian bisa lihat langsung aja ya. Misalkan klik sekali di sini. Nah, ini tanggal 1 Desember 2025. Nah, dia minus ya, 8.139. Nah, kemudian di tanggal 2-nya dia profit 13.000 ya. Kemudian di tanggal 3-nya dia profit lagi 3.200 ya. Jadi ini PNL hariannya kita ubah dulu ya dari 30 hari menjadi 90 hari ya. Kita mau melihat pergerakan dia selama dia menjadi master. Nah, di sini itu ada beberapa hari yang dia untung besar ya, ada beberapa hari juga yang dia rugi besar ya. Contoh nih di hari di tanggal 1 Desember ya itu loss terbesar dia ya.
tanggal 1 loss terbesar dia dan tanggal 2-nya itu langsung profit terbesar dia. Nah, ini ya tanggal 2-nya profit terbesar dia. Nah, kemudian untuk hari-hari lainnya ini berjalan normal ya. Nah, kemudian di bawahnya itu juga ada yang namanya preferensi pasar ya. Jadi dia trading ataupun fokus utamanya itu di Bitcoin ya. Dia ada sekitar 48,13% ya persentase dia trading di Bitcoin, kemudian di BNB ya, kadang juga di ETH, kadang juga di Solana dia trading ya. Kemudian di bawahnya ada statistik holding ya. Jadi ini kita ubah dulu ya ke 48, maksimalnya 30 hari ya. Nah, jadi durasi holding ya ataupun durasi menahan posisi dia itu rata-rata di 2 jam guys ya. Jadi paling banyak itu rata-rata di 2 jam ya. Durasi perdagangan untung rata-rata 2 jam juga, durasi perdagangan rugi rata-rata 6 jam ya. Jadi kalau yang dia hold selama 6 jam itu biasanya rugi ya, dan kalau dia hold selama 2 jam biasanya itu untung ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada data perdagangan ya guys ya, dimana ini berdasarkan 30 hari terakhir ya, PNL penyalinnya itu di plus ya, plus 171.000 USDT. Kemudian maksimal drawdown-nya ya dengan tingkat ROI dia yang cukup tinggi tadi ya, kemudian PNL penyalin dia juga cukup tinggi ya, maksimal drawdown-nya itu masih di 29%. Nah, menurut saya ini cukup fair ya. Jadi biasanya ya kalau misalnya untuk trader-trader lain mungkin maksimal drawdown-nya itu udah kena di 50% lebih tuh ya, dengan ROI dan juga PNL penyalin yang cukup tinggi tadi. Nah, tapi ya si Emperor PLN ini ya dia maksimal drawdown-nya itu masih di angka 29,08%. Artinya ini masih di bawah 50% ya. Jadi ini masih lumayan aman. Nah, tapi yang perlu saya ingatkan adalah yang namanya kita follow orang ya, itu kita nggak bisa tetapkan berdasarkan data hari ini ya. Mungkin aja di hari kemudian gitu ya, sehari kemudian, 2 hari kemudian dia tiba-tiba berubah gitu ya. Nah, kita nggak tahu ya guys ya. Makanya di sini saran saya teman-teman harus lebih berhati-hati ya, karena umur dia juga masih baru nih ya, masih 48 hari. Walaupun kita lihat data perdagangannya ini cukup bagus, oke. Kemudian win rate-nya ini ya 85% ya, rasio shape-nya itu di 5,11 ya. Tinggi ya guys ya, yang penting lebih dari 2 kayak saya bilang tadi. Kemudian trade menangnya itu 30 kali ya. Kemudian kalahnya itu 5 kali dan sebagainya ya. Jadi di sini itu teman-teman bisa lihat perdagangannya itu 35 kali ya, rata-rata jumlah perdagangan harian 1,16, keuntungan rata-rata 1000 USDT, kerugian rata-rata 3000 ya guys ya. Jadi ini untuk segi win rate-nya itu kayaknya 1:3-nya itu kebalik ya. Biasanya kan kalau take profit itu 3 kali dari SL-nya. Nah, kalau dia itu malah SL-nya itu 3 kali daripada take profit-nya. Nah, kita nggak tahu ya strategi seperti apa yang dia gunakan. Ya, intinya SL-nya 3 kali lipat daripada TP-nya ya, dan di sini win rate-nya jelas ya, masih lebih tinggi yaitu 85%. Oke, kemudian terakhir diperdagangkan itu di tanggal 23 Desember ya. Dan saya buat video ini itu di tanggal 23 Desember, artinya dia cukup aktif ya tradingnya ya. Nah, jadi itu adalah beberapa review kita ya mengenai fitur copy trading yang ada di broker ataupun exchanger Gate.io ini ya. Dan buat teman-teman yang memang tertarik ya untuk saya buatkan video lanjutannya mengenai bagaimana cara mengcopy masternya ya, cara menjadi master, kemudian video-video lainnya terkait copy trading ini, kalian tinggal komentar aja ya. Nanti kalau memang banyak yang komen, saya bakal buatkan video lanjutannya. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain juga pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.